Akuarium Dad bunda-bunda. Akuarium Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan melakukan penelitian sosial tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang efektif dan menyenangkan. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Saya Abdurrahman Altanis Muafi, absen 1. Saya Wafasena Adiwangsa Winano, absen 36. Saya Muhammad Abdul Revansyah, absen 21. Saya Denis Priandi, absen 7. Saya Kholida Dwi Zara, absen 17. Saya Rahmadina Nashwa Ismail, absen 28. Oke, silakan disimak videonya. Halo guys, jadi sekarang aku lagi sama Bu Dahlia, salah satu guru bahasa Inggris yang ada di SMA 93. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan lagi? Ya, saya Dahlia, kebetulan mengajar di 93. Sudah lama sih, kali ini ngajar di kelas 12 dan kelas 11 untuk bahasa Inggris wajib ya. Nah, jadi saya di sini mau wawancara Ibu seputar cara mengajar guru bahasa Inggris yang menyenangkan dan juga supaya siswa tuh nggak cepet boring ketika belajar bahasa Inggris. Ibu sudah berapa lama sih menjadi guru bahasa Inggris? Kalau jadi gurunya udah lama. Saya tahun 93 udah ngajar di SMA 93 ya kebetulan. Tapi sebelum ngajar di 93 juga sudah mengajar di sekolah lain begitu. Nah, jadi sekitar udah puluhan tahun lah ya kalau bisa dihitung. Pengajarannya apa tadi pertanyaannya? Yang menyenangkan. Oh, gini. Jadi seorang guru itu untuk menyenangkan dan tidak itu kan tergantung pada kelasnya. Jadi kalau kita mengajar, pengalaman saya ya, saya mengajar itu saya harus berusaha tahu nama anaknya, sehingga ketika saya memanggil setidak-tidaknya saya bisa menyebut namanya dengan baik begitu. Terus saya mengajar juga selama ini kalau saya duduk, anak itu kan kadang-kadang santai, tiduran, ketika dikasih tugas tidak seutuhnya mereka mengerjakan dengan serius ya. Nah, saya biasanya harus keliling itu, tidak duduk kasih tugas terus duduk, enggak. Tapi saya biasanya keliling menghampiri setiap anak satu persatu apakah dia mengalami kesulitan ketika mengerjakan tugas itu, karena ada beberapa anak yang saya lihat memang bukan malu, enggan bertanya begitu ya. Jadi memang untuk mereka-mereka seperti itu ya kita yang harus nyamperin gitu ya. Nah, mengajarnya gimana? Mengajarnya tuh jangan monoton mungkin ya. Kalaupun ada aturan-aturan di buku begini-begini, nggak seluruhnya kita pakai itu tuh yang di buku. Karena lihat situasi dan kondisi, kita sesuaikan, kita lihat situasi kita tuh jadi guru tuh harus tanggap. Kelihatannya anak-anaknya udah mulai ngantuk-ngantuk nih, kita cari cara bagaimana untuk menyemangati lagi. Menurut Ibu, siswa-siswi SMA 93 tuh menyukai nggak sih belajar bahasa Inggris? Tidak semua ya kelihatannya ya, karena mau nggak mau ya siswa tuh harus menyukai. Kalau dia tidak suka sama gurunya gitu ya, dia nanti pelajarannya juga nggak suka gitu ya. Makanya memang seorang guru tuh harus pertama-tama membuat anak suka terhadap pelajaran itu. Bagaimana anak itu suka, bagaimana anak itu tertarik, sehingga dengan begitu dia akan menyukai pelajarannya. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap opini siswa yang mengatakan bahwa kita tuh nggak perlu belajar bahasa Inggris karena kita tinggal di Indonesia? Saya nggak setuju kalau itu. Kenapa nggak setuju? Karena gini, kita tahu bahasa Inggris itu dipakai hampir di seluruh belahan dunia. Sebagai apa? Sebagai bahasa pengantar resmi kan ya. Jadinya ketika kalian mungkin nggak usah ke negara-negara yang berbahasa Inggris, ke negara Belanda gitu ya. Nah, komunikasi di situ pasti menggunakan bahasa Inggris yang dipakai. Jadi kalau saya bilang di Indonesia nggak perlu belajar bahasa Inggris, nanti kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Orang luar datang ke sini, kita nggak bisa berkomunikasi dengan dia. Bagaimana nanti pengetahuan, bisnis dan segala sesuatunya bisa maju kalau kita tidak mau ikut apa yang perkembangan dunia sekarang ini ya. Gitu.
Oke Bu, segitu aja yang saya ingin tanyakan ke Ibu. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Sama. Hai guys, sekarang aku lagi sama salah satu guru bahasa Inggris yang ada di Zelga. Nah, sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Sutarno ya. Guru SMA Negeri 93, mapel bahasa Inggris Ya. kelas 10 dan kelas 11. Nah, jadi saya di sini mau sedikit wawancara Bapak mengenai cara belajar, cara mengajar guru bahasa Inggris yang menyenangkan, Pak. Nah, pertama itu Bapak tuh udah berapa lama sih Pak mengajar sebagai guru bahasa Inggris? Oh ya, dari tahun 2000 di sini atau dari awal? Dari awal boleh? Dari awal tahun 98 kita mulai dari SMA Negeri 105, 51 dan 93. Ya. Oke, kenapa? Apalagi? Menurut Bapak, anak-anak tuh suka nggak sih belajar bahasa Inggris? Sebetulnya suka, cuma kadang males. Bakat ada, cuma males belajar. Terutama kalau belajar bahasa Inggris, kita bisa menguasai vocabulary, pasti kita bisa berbicara Inggris dengan baik. Ya, modalnya adalah salah satu modal bahasa Inggris, satu tidak boleh malu, kedua latihan terus, di drill sambil kita bercanda dengan teman, dengan guru, atau yang serius juga boleh, itu akan lebih cepat mengerti akan bahasa Inggris. Oke. Banyak kok, sebagian besar juga banyak yang bahasa Inggris yang menguasai, cuma belum terfokus saja, fokus untuk berbicara bahasa Inggris gitu. Oke, nah selanjutnya Bapak punya nggak sih strategi mengajar kayak agar siswa tuh nggak boring supaya siswa kayak juga ngerasa senang gitu? Boleh. Kalau nggak boring itu sebenarnya kita udah berbagai cara ya, pakai infocus, pakai media belajar, metode pakai apa melalui internet, Google, kita di situ kita berbagai macam cara supaya anak mau dan berkeinginan untuk berbahasa Inggris dengan baik. Banyak dengan cara hal, misalnya ya kita bermain vocabulary, main game, main ya gambar, ya sketcher dan sebagainya. Bahkan bisa teka-teki juga bisa. Itu mungkin. Oke, baik. Nah, Bapak ada nggak sih Pak tanggapan terhadap siswa yang bilang kalau misalnya kita nggak perlu belajar bahasa Inggris karena kita juga tinggal di Indonesia, Pak? Ya, itu maka dari itu harus bisa berbahasa Inggris kalau mau berkolaborasi dengan negara luar. Ya. Jadi bahasa Inggris itu adalah suatu kewajiban ya untuk masa sekarang, terutama pelajar ya. Dengan adanya berbahasa Inggris kamu bisa komunikasi dengan warga negara orang lain, bisa nanti menunjang seandainya kalau lulus dari SMA bekerja sampai sarjana pun kalau mau skripsi harus bisa berbahasa Inggris. Ya, untuk itu ya harus belajar bahasa Inggris. Oke, naik. Harapan Bapak buat kedepannya tuh gimana sih Pak? Ya, harapan saya untuk SMA 93 harus lebih baik dan tentunya baik karena kita sudah diawali dengan Master Fahmi ya, Fahmi Bilqis itu contohnya sampai bisa juara nasional, sampai milih perguruan tinggi bebas di UI ya, teknik kimia. Sekarang dia kerja di Zimbabwe di perminyakan, yaitu salah satu contoh anak kita yang sudah berhasil, sudah dibuktikan. Padahal dia kelasnya biasa, tapi akhirnya bisa berbahasa Inggris dengan baik, akhirnya berhasil. Guys, jadi aku di sini ingin mewawancarai salah satu guru bahasa Inggris yang ada di SMA 93 Jakarta. Oke, Mem, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, hello. Nama saya Fen Adriawati. Di sini saya sudah mengajar di SMA Negeri 93 kurang lebih selama 15 tahun. Mata pelajarannya bahasa Inggris tadi, lupa diberitakan. Ya. Jadi saya ingin mewawancarai Mem mengenai cara mengajar guru bahasa Inggris yang menyenangkan dan efektif. Oke, kita boleh dari pertanyaan yang pertama. Sudah berapa lamakah Mem mengajar guru bahasa Inggris di sini atau mungkin sebelumnya sebelum SMA 93? Nah, sebelum itu sih Mem nggak ngajar di sekolah, tapi ngajar di lembaga kursus. Kalau pernah dengar lembaga kursus LIA, pernah nggak? Oh iya. Iya, dulu di LIA 2004 sampai 2008. Jadi 4 tahun sebelumnya, 4 tahun ya sebelum di sini ngajar di sana. Oke. Kemudian menurut Mem, apakah anak-anak SMA 93 menyukai pelajaran bahasa Inggris? Menurut Mem sih sebagian besar sih insya Allah ya. Senang-senang aja sih. Mem juga senang kalau di kelas soalnya sama anak-anak gitu. Gitu. Jadi melihat kalau mereka kelihatannya senang, Mem juga senang juga sama-sama. Oke.
Menurut Mem, ada nggak sih strategi cara mengajar agar murid terasa menyenangkan dan tidak cepat bosan? Ya, mungkin yang bosan kan gini, kita ngomong terus gurunya ya, berarti searah ya. Kayak istilahnya kita ngomong nyata itu kan kayak zaman dulu ya. Mungkin lebih ke student center gitu. Jadi lebih interaksi antar siswa. Misalnya dengan cara diskusi, kita kasih satu topik tertentu, mereka diskusi nanti dipresentasikan misalkan hasil dari diskusi tersebut kayak gitu. Karena mereka senang ya kalau bisa saling sama teman-temannya itu diskusi gitu. Misalnya kayak gitu. Wih, pertanyaan terakhir. Bagaimana tanggapan Mem terhadap opini siswa yang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris itu tidak penting? Oke. Kita gini, tidak penting atau tidak kan tergantung dari kitanya melihat akan kebermanfaatnya ya. Kebermanfaatan dari bahasa Inggris ini di kehidupan nyata gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya juga kalau tes CPNS atau tes masuk perguruan tinggi kan bahasa Inggris selalu masih ada ya. Dalam mata ujiannya pasti ada ya. Terus juga buktinya ada yang juga mengharuskan pakai TOEFL segala macam ya. Artinya yang nggak penting ya. Penting nggak penting kalau memang itu nanti akan menjadi sesuatu yang harus ya diikuti ketika kita mau bekerja atau kita mau masuk ke dunia bisnis itu ya berarti ya penting menurut MC gitu. Oke guys, selamat sore. Oke, kali ini aku akan mewawancarai salah satu kakak kelas di sini guys. Kakak kelasnya kelas 12 ya. Oke, dengan siapa namanya Kak? Raki. Oke Kak Raki. Kak, aku mau nanya bentar Kak. Kakak itu suka pelajaran bahasa Inggris nggak? Kalau aku sih suka. Kenapa alasannya? Karena menurut aku bahasa Inggris itu lumayan penting di dunia zaman sekarang nih. Soalnya kan bahasa Inggris juga bahasa internasional yang harus dipelajarin semua orang. Oke. Bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di kelas Kak? Menyenangkan apa enggak Kak menurut Kakak sendiri? Menurut aku sih menyenangkan. Soalnya kita bisa belajar tenses-tenses yang baru, terus struktur-struktur paragraf dan lain-lain. Kalau metode belajar Kakak yang Kakak sukain itu apa aja? Bisa kasih contoh nggak Kak? Kalau aku sih biasanya aku belajar listening, speaking, sama reading. Itu tujuannya tuh agar kita bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Oke. Menurut Kakak ada nggak saran buat metode belajar bahasa Inggris agar lebih menyenangkan lagi? Jadi apakah Kakak ada saran atau? Menurut aku mungkin bisa dibikin games gitu, misalnya bikin games tentang tenses atau lain-lain gitu sih. Oke. Kak, makasih Kak waktunya sudah mau diwawancarai pada sore hari ini. Mungkin Kakak juga lagi sibuk atau banyak urusan ya. Makasih banyak Kak sebelumnya Kak. Oke. Halo guys, kali ini saya akan mewawancarai salah satu anak kelas 11 di SMA 93. Halo Kak, namanya siapa Kak? Perkenalan diri dan dari kelas mana? Halo, nama saya Abian, saya dari kelas 11-7 ya. Oke, jadi kali ini saya mau nanya-nanya tentang bahasa Inggris nih Kak. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apakah Kak Abian menyukai mapel bahasa Inggris? Kalau saya pribadi, saya suka sih mapel bahasa Inggris karena ya seru aja belajar bahasa baru itu sebenarnya seru kalau menurut saya. Jadi saya suka belajar bahasa Inggris. Terus gimana sih pembelajaran bahasa Inggris di kelas, menyenangkan atau enggak? Menyenangkan, kalau menurut saya menyenangkan. Cuman kan saya ngambil dua ya, ada bahasa Inggris wajib sama minat. Kalau menurut saya di wajib itu menyenangkan karena saya ngerti materi yang disampaikan sama gurunya. Cuman kalau untuk yang wajib saya kurang mengerti gitu, karena penyampaiannya ya nggak masuk aja di saya gitu. Terus yang ketiga itu metode belajarnya gimana yang Kakak suka? Metode pembelajarannya yang jelas ada ini ya interaksi antar murid dan guru biar ya nggak canggung dan nggak gimana biar lebih asik aja gitu. Iya. Terus menurut Kakak penting nggak sih belajar bahasa Inggris? Jelas penting sih. Kalau menurut saya bahasa Inggris itu ya penting banget, apalagi nanti untuk kedepannya kan pekerjaan itu pasti banyak yang membutuhkan bahasa Inggris. Jadi menurut saya penting. Ya. Terus ada nggak saran atau pesan biar pembelajaran bahasa Inggris lebih menyenangkan? Yaitu kalau menurut saya untuk biar lebih menyenangkan, guru itu lebih berinteraksi sama muridnya, jangan kalau menurut saya pribadi ya jangan terlalu kayak
guru itu benar-benar di atas murid banget dan harus mematuhi guru. Jadi harus ada interaksi gitu. Oh iya. Makasih ya Kak. Oke, saya akan mewawancarai salah satu murid kelas 10 dari SMA 93 Jakarta. Oke, di sini dengan siapa? Dengan Gerald Rama dari kelas 16. Oke, Kak Gerald, saya punya pertanyaan nih. Kak Gerald suka pelajaran bahasa Inggris gak sih? Sejujurnya kurang sih. Alasannya? Kurang sulit sih dicerna untuk saya sendiri. Pembelajaran bahasa Inggris di kelas gimana tuh? Kurang menyenangkan. Alasannya? Interaksi antara murid dengan guru kurang. Metode belajar apa yang Kak Gerald suka? Mungkin berpaduan dengan game. Oke, menurut Kak Gerald penting gak sih kalau belajar bahasa Inggris tuh? Sebenarnya penting karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Ada saran pesan nggak belajar bahasa Inggris yang menyenangkan? Mungkin belajarnya sambil bermain game yang bernama Quizzes. Oke, makasih Kak Gerald. Ya. Ada Arda nggak? Suruh ke bawah dah, buruan suruh ke bawah. Kalau nggak gue keluar dari grup gua, buruan.